Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat perjalanan hidup beliau. Ternyata memang kesiapan atau persiapan untuk menjadi orang besar itu sudah terlihat dari sosok Rasulullah SAW. Semasa kecil, dari awal-awal masa kelahiran sampai usia 6 tahun, Rasulullah sudah terbiasa jauh dari orang tua. Beliau disusui di satu kawasan yang bernama Bani Sa'ad di kabilah Hawazin yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer dari Mekah. Sampai usia 5 tahun beliau sudah terbiasa dengan kehidupan yang mendidiknya untuk mandiri. Dia bukan anak mama, bukan anak manja, walaupun disayang oleh semua orang. Dan hanya dalam kurun waktu 1 tahun setelah itu, setelah kembali ke pangkuan ibunya meninggal. Kakeknya sangat menyayanginya. Kakeknya 2 tahun kemudian meninggal. Pamannya kemudian yang mengurusnya sangat menyayanginya. Pamannya Abdul Muttalib, ekspresi sayang sang paman kepada Rasulullah itu melebihi rasa sayang kepada anak-anak kandungnya sendiri. Kalau keluarga itu sudah siap makan, Abu Thalib, istrinya, anak-anaknya, tapi Rasulullah belum pulang dari permainannya, ditunggu sampai beliau pulang. Saking sayangnya kepada sosok Muhammad, sang keponakan. Rasulullah itu sayangi semua orang di sekitarnya. Dan ini juga titik penting dalam pertumbuhan mental dan jiwa Rasulullah SAW. Dia memang kehilangan sang ayah yang seharusnya melindunginya dan menyayanginya. Tapi Rasulullah tidak pernah kehilangan fungsi ayah yang selalu melindungi dan menyayanginya. Maka kasih sayang itu mutlak. Tetapi kasih sayangnya tidak salah, tidak membuat sang anak menjadi manja. Rasulullah itu di usia-usia 8 tahun sampai 10 tahun sudah mulai menggembala dengan mendapatkan upah. Untuk apa? Dia hanya berpikir bagaimana dia tidak bergantung sepenuhnya pada sang paman yang menyayanginya. Bagaimana kondisinya, posisinya meringankan pamannya. Ini pertumbuhan. Di usia 12 tahun, Rasulullah SAW sudah mulai diajak untuk masuk ke dunia nyata kehidupan, atau diajari dan pelajaran lapangan yang tidak sederhana. Usia 12 tahun Rasulullah menempuh perjalanan sekitar 1.200 km naik unta. 1.200 km dari sini kira-kira sampai kemana? Sampai ke Bali barangkali ya. Naik unta, menembus membelah padang pasir. Anak 12 tahun, tanpa keluhan. Mental seseorang akan terbangun dalam kondisi ini. Safar itu selalu memposisikan seseorang pada kondisi darurat, emergency, segala sesuatunya. Seseorang itu kalau ingin nyaman dalam perjalanan, senyaman-nyamannya pasti nyaman yang terbatas. Kalau orang itu secara mental buruk, ego dan seterusnya, maka dalam perjalanan akan kelihatan jati dirinya. Ini penyabar atau tidak, seorang ulet atau tidak, gigih atau tidak, manja atau tidak, gitu, suka mengeluh atau tidak, kelihatan sekali. Dan Rasulullah di usia 12 tahun sudah menempuh perjalanan di atas punggung unta 1.200 km dari Mekah ke Busra, dan pulang balik 2.500 km, 2.400 km dengan unta. Dan itu berhari-hari. Perjalanan unta itu kan sekitar 80 km saja sehari, sehingga sekitar setengah bulan perjalanan berangkat, dan setengah bulan, 1 bulan atau lebih di atas unta. Bagaimana dia terdidik untuk itu, untuk menjadi seorang besar. Dia tidak berpikir aku masih kecil, aku masih sayangnya untuk kemudian difasilitasi, disayangi, dielus terus oleh orang tua. Enggak. 12 tahun sudah berpikir bagaimana aku bisa mandiri.
Apa yang bisa kau kerjakan? Apa yang membuat orang tua keringan? Itu yang ada dalam benak dan praktek Rasulullah di masa ini. Di usia remaja. Di usia 20 tahun, Rasulullah SAW sudah ditarik sebagai anggota aliansi kehormatan kota Mekah. Ketika tokoh-tokoh senior di Mekah itu membuat satu aliansi untuk menjaga kehormatan kesucian kota Mekah, dan itu artinya harus melawan orang-orang yang punya orientasi keinginan untuk membuat jahat, zalim dan seterusnya di kota Mekah. Artinya bagaimana kelompok ini berpikir kami akan menegakkan kebenaran dan akan berhadapan dengan orang yang menyukai kebatilan. Ini tidak mudah, ini sudah masuk pada dunia perjuangan. Sudah ada sebuah keyakinan yang diyakini dan dibela, diperjuangkan. Rasul di usia 20 tahun sudah berada di sini, berada di tengah-tengah tokoh senior Mekah yang membentuk aliansi untuk mempertahankan kehormatan kota Mekah. Di usia 20 tahun, di usia anak-anak kita masih bermain-main, ketika waktu senggang di luar waktu kuliah, mencari tempat permainan di sana sini, Rasulullah sudah berpikir apa yang harus kuperjuangkan dalam hidup, nilai apa yang harus aku pegang, apa kebenaran yang harus kuyakini. Bukan sekedar menendang bola atau bermain gadget.